Korea Selatan lolos ke babak 16 besar menyusul saudaranya sesama negara Asia, Jepang. Taeguk Warrior lolos ke fase gugur setelah menang 2-1 atas Portugal pada Jumat, 2 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat. Pada babak pertama Korea Selatan versus Portugal bermain imbang 1-1. Ronaldo dan kawan-kawan unggul lebih dulu lewat gol cepat Horta pada menit kelima. Tertinggal 0-1, Korea Selatan bermain kian keras. Beberapa kali mereka coba menusuk lini belakang Portugal melalui Son Heung-min, namun kuartet bek Portugal masih sulit ditembus. Melawan Portugal, Korea Selatan juga dituntut bermain cerdas. Kecerdasan itu terlihat pada menit ke-27. Son Heung-min mengecoh pertahanan Portugal dengan tidak mengambil tendangan sudut. Bola rebound yang mengenai pemain belakang Portugal justru datang ke kaki Kim Yang-won. Dengan refleks yang luar biasa, bek jangkung Taeguk Warrior tersebut sukses merobek gawang yang dijaga Diogo Costa. Skor babak pertama berakhir imbang 1-1. Tensi permainan kian meningkat pada babak kedua. Namun kedua kesebelasan sama-sama masih kesulitan untuk menggandakan keunggulan. Hingga menit ke-85, bisa dikatakan penguasaan bola setara antara Korea Selatan dan Portugal. Keduanya juga saling jual beli serangan dan merepotkan barisan belakang masing-masing tim. Namun sayang, baik Korsel atau Portugal sama-sama belum bisa memecah kebuntuan. Kejutan dibuat Korea Selatan pada babak tambahan waktu. Berawal dari serangan yang dibangun Son Heung-min dari lini belakang, bola dioper kepada Hwang Hye-chan. Tendangan keras Hwang dari jarak 18 yard masuk ke gawang Portugal. Gol, papan skor berubah 2-1. Hasil ini membuat Korea Selatan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 sebagai runner-up grup H di laga berbeda. Uruguay memang menang 2-0 atas Ghana. Akan tetapi, Uruguay punya selisih gol yang lebih sedikit dari Korea Selatan. Selanjutnya, timnas Uruguay tetap tersingkir dari Piala Dunia 2022 meski berhasil mengalahkan Ghana 2-0 pada matchday terakhir grup H. Pertandingan Ghana versus Uruguay berlangsung di Al Janoub Stadium, Kota Al-Wakrah, Qatar, pada Jumat, 2 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Bintang kemenangan timnas Uruguay kali ini adalah Georgian de Arrascaeta yang mencetak brace alias 2 gol pada menit ke-26 dan 32. Timnas Uruguay dipastikan tersingkir karena pada laga grup H lainnya Korea Selatan berhasil mengalahkan Portugal 2-1. Koleksi poin akhir timnas Uruguay dan Korea Selatan sebenarnya identik, yakni 4 angka dari 3 pertandingan. Tidak hanya itu, selisih gol Uruguay dan Korea Selatan juga sama 0-0. Namun, timnas Korea Selatan lebih berhak lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar karena unggul agresivitas gol atas Uruguay. Dari 3 pertandingan, timnas Korea Selatan asuhan Paulo Bento sukses mencetak 4 gol. Di lain sisi, timnas Uruguay yang mandur pada 2 laga pertama hanya mampu mencetak 2 gol sepanjang grup H Piala Dunia 2022. Dengan demikian, timnas Korea Selatan berhak lolos menemani Portugal yang dipastikan mengunci puncak klasemen akhir grup H ini adalah kali pertama timnas Uruguay tersingkir di fase grup Piala Dunia sejak 2002. Pertandingan di Al Janoub Stadium mulai berjalan menarik setelah wasit memberi hadiah penalti untuk Ghana pada menit ke-18. Wasit Daniel Siebert mengambil keputusan itu setelah melihat layar VR untuk meninjau insiden yang melibatkan kiper Uruguay, Sergio Rochet, dan striker Ghana, Mohamed Kudus. Dalam tayangan ulang, Sergio Rochet memang tampak menjatuhkan Mohamed Kudus yang sedang berlari untuk mengejar bola liar. Beruntung bagi Uruguay karena Sergio Rochet masih sangat sigap untuk menepis tembakan penalti kapten Ghana, Andre Ayew. Momen itu kemudian langsung membuat Uruguay tersengat. Tepat pada menit ke-26, timnas Uruguay berhasil unggul berkat gol Georgian de Arrascaeta. De Arrascaeta sukses mencetak gol sundulan setelah memanfaatkan bola liar hasil tembakan mendatar Luis Suarez yang ditepis kiper Ghana, Laurence Atizigi. 6 menit berselang, kombinasi De Arrascaeta dan Luis Suarez kembali menghasilkan gol untuk timnas Uruguay. De Arrascaeta kali ini mencetak gol lewat tendangan voli kaki kanan dari dalam kotak penalti setelah memanfaatkan umpan terukur Luis Suarez. Skor 2-0 untuk keunggulan Uruguay bertahan hingga akhir babak pertama. Berlanjut ke babak kedua, timnas Ghana langsung mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Hingga menit ke-70, Ghana maupun Uruguay masih belum berhasil mencetak gol. Kedua tim tercatat hanya mampu melepaskan 1 tembakan tepat sasaran pada 2/3 awal babak kedua. Tidak ada gol tambahan tercipta. Skor 2-0 untuk keunggulan Uruguay bertahan hingga akhir pertandingan.
Next, Swiss mengatasi perlawanan sengit dari Serbia dengan menang 3-2. Kemenangan ini membawa Lanati ke 16 besar mendampingi Brasil. Serbia versus Swiss pada laga terakhir grup G Piala Dunia 2022 berlangsung di Stadium 974, Sabtu, 3 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Swiss unggul lebih dulu lewat Xherdan Shaqiri pada menit ke-20. Namun setelahnya, Serbia bisa balik memimpin dari gol Aleksandar Mitrovic dan Dusan Vlahovic. Swiss bisa memaksa babak pertama berakhir imbang usai Breel Embolo bikin gol. Swiss memastikan meraih kemenangan dari gol Remo Freuler saat babak kedua berjalan 3 menit. Kemenangan ini mengamankan langkah Swiss ke 16 besar. Mereka menempati peringkat kedua grup G dengan 6 angka. Swiss mendampingi Brasil yang sudah lebih memastikan lolos. Brasil menjadi juara grup berkat keunggulan selisih gol. Sementara, Serbia tersingkir usai menempati posisi juru kunci dengan 1 poin. Swiss langsung menggebrak. Mereka punya 2 peluang beruntun kala laga baru berjalan 1 menit. Vanja Milinkovic-Savic tapi tampil gemilang menggagalkan peluang Breel Embolo dan bola muntah yang disambar Granit Xhaka. Serbia merespon di menit ke-11. Andrija Zivkovic menusuk dari sisi sayap lalu melepas sepakan melengkung. Percobaannya belum membuahkan hasil karena masih menerpa mistar. Gol! Swiss bisa memecah kebuntuan di menit ke-20. Bola sapuan bek Serbia justru ke Djibril Sow di kotak penalti. Sow menyodorkannya ke Shaqiri yang langsung melepas sepakan keras yang tak kuasa dibendung Vanja. Gol! Serbia hanya butuh 6 menit untuk membalas. Bola umpan silang terukur Dusan Tadic dari sisi kiri ditanduk Aleksandar Mitrovic menuju pojok gawang Gregor Kobel. Skor berubah 1-1 di menit ke-26. Gol! Tadic kembali jadi kreator gol Serbia. Ia menusuk dari lini tengah sebelum melepas umpan terobosan. Bola bisa dijangkau Dusan Vlahovic yang langsung melepas tembakan mendatar. Serbia balik unggul usai Kobel mati langkah. Gol! Swiss bisa menyetarakan angka di menit ke-44. Umpan mendatar Sylvain Widmer bisa disambar Embolo yang berdiri di depan gawang. Skor 2-2 menutup babak pertama. Gol! Swiss kembali memimpin saat babak kedua baru berjalan 3 menit. Umpan menggunakan tumit yang dilakukan Ruben Vargas bisa dioptimalkan Remo Freuler menjadi gol pada menit ke-48. Serbia tak punya pilihan lain kecuali tampil menekan. Tadic membuang peluang di menit ke-60 saat dirinya gagal memanfaatkan umpan silang Filip Kostic menjadi gol. Silang kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Swiss juga sesekali menyerang memanfaatkan celah di lini belakang Serbia yang fokus menyerang. Christian Fasnacht punya peluang di menit akhir. Namun tembakannya masih bisa dibendung Vanja. Skor 3-2 untuk Swiss mengakhiri laga. Terakhir, Kamerun mengalahkan Brasil 1-0 di laga terakhir grup G Piala Dunia 2022. Namun, hasil itu tak cukup untuk membawa Kamerun lolos ke 16 besar. Laga Kamerun versus Brasil di grup G Piala Dunia 2022 digelar di Lusail Iconic Stadium, Sabtu, 3 Desember 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Brasil sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, sementara Kamerun masih berupaya untuk lolos. Setelah imbang 0-0 di babak pertama, Kamerun mencetak gol pada menit ke-92. Vincent Aboubakar sukses menjebol gawang Ederson, meski setelahnya dia menerima kartu merah karena selebrasinya. Meski menang, Kamerun tetap tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. The Indomitable Lions finish ketiga di grup G dengan 4 poin. Brasil melangkah ke babak 16 besar dengan status sebagai juara grup G dengan 6 poin. Swiss menyusul sebagai runner-up dengan jumlah poin sama usai menang 3-2 atas Serbia. Brasil tampil dominan dan memegang kendali permainan. Peluang bagus didapat Brasil pada menit ke-14 lewat Gabriel Martinelli. Fred mengirim umpan silang yang diteruskan Martinelli dengan sundulan. Namun kiper Kamerun Davis Evasi masih bisa menepisnya. Kamerun melancarkan tekanan lewat Eric Choupo-Moting. Fabinho bisa menghalau serangan Kamerun. Kamerun melanjutkan serangannya, tapi kali ini Ederson menggagalkan umpan Nouhoutolo. Brasil mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti. Kamerun menyusul pelanggaran terhadap Rodrigo. Dani Alves jadi eksekutor tendangan bebas, tapi sepakannya melambung di atas gawang. Anthony melakukan tusukan dan melepaskan tembakan ke gawang. Percobaan pemain Manchester United itu masih bisa diantisipasi Evasi. Martinelli menusuk dari kiri dan melepaskan tembakan dari depan kotak penalti. Evasi masih bisa menepis tendangan Martinelli. Giliran Kamerun yang mengancam gawang Brasil. Umpan silang Amaleu dari kiri ditanduk oleh Mbeumo. Ederson sigap menepis bola. Martinelli masih menjadi salah satu ancaman untuk pertahanan Kamerun.
Brasil menyerang balik dan Martinelli yang bergerak dari sisi kiri kemudian melepaskan tembakan. Bola ditepis oleh Epasi. Dari tendangan sudut yang diperoleh, Brasil kembali mengancam. Ribeiro melepaskan umpan tarik yang diteruskan oleh Militao. Epasi gagal menghentikan bola tembakan Militao dengan sempurna dan bola membentur tiang dan keluar. Upaya Kamerun lewat Ncam masih belum membuahkan hasil. Tembakan mendatarnya dari luar kotak penalti masih bisa diamankan Ederson. Gol! Kamerun mengejutkan Brasil di injury time. Nin Mekeli melepaskan umpan lambung dari sisi kanan dan diteruskan Vincent Aboubakar dengan sundulan. Usai mencetak gol, Aboubakar merayakan dengan melepas kaosnya. Namun, karena sebelumnya sudah mendapat kartu kuning, kapten Kamerun itu akhirnya diusir wasit karena dapat kartu kuning kedua.